Assalamualaikum Sobat Inspira, berjumpa kembali bersama saya Ajeng Kurnia Putri. Dalam beberapa menit ke depan kami akan memberikan beragam informasi kepada Anda, tentunya hanya di Berita Inspira. Sejumlah wartawan terlibat ketegangan saat salah satu petugas BKSDA melarang dan meminta menghapus video hasil liputan proses evakuasi buaya titipan BKSDA Jawa Barat di kolam penangkaran milik warga di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Rabu petang. Hingga saat ini petugas BKSDA belum memberikan keterangan berapa jumlah buaya yang dievakuasi untuk dipindahkan. Sejumlah awak media yang tengah meliput proses evakuasi buaya di kolam penangkaran milik warga mendapatkan tindakan yang tidak profesional dari salah satu petugas BKSDA Jawa Barat. Beberapa awak media sempat bersitegang dengan salah satu petugas yang melarang dan meminta menghapus video serta hasil foto liputan saat evakuasi buaya di kolam penangkaran milik warga Kampung Gunung Calung, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur Kota, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Rabu petang. Ketegangan awak media dengan salah satu petugas BKSDA ini akhirnya bisa dilerai setelah salah satu awak media menjelaskan tentang posisi liputan yang berada di luar garis polisi saat proses evakuasi tengah berlangsung. Proses evakuasi buaya yang dilakukan petugas BKSDA Jawa Barat sejak siang hingga Rabu petang berjalan cukup alot, karena petugas BKSDA mengalami kesulitan untuk mengevakuasi buaya yang panjangnya 3 hingga 7 meter. Evakuasi ini dilakukan setelah beberapa buaya lepas ke pemukiman dan sungai sejak 3 pekan lalu. Selain itu adanya desakan dari warga setempat yang resah dan desakan dari pemilik kolam penangkaran agar segera dipindahkan. Sebagai informasi, evakuasi pemindahan buaya dari kolam penangkaran milik warga tersebut dilakukan sejak Selasa kemarin. Namun belum diketahui secara pasti berapa jumlah buaya yang sudah berhasil dievakuasi. Lantaran hingga Rabu malam pihak BKSDA masih belum bisa memberikan keterangan kepada awak media. Sementara itu menurut pihak keluarga pemilik kolam penangkaran, buaya yang sudah berhasil dievakuasi diperkirakan sekitar 40 ekor. Rencananya buaya tersebut akan dipindahkan ke penangkaran baru di wilayah Palembang. Saya yang desak gitu. Apa dasarnya mendesak? Pusing Pak. Pusing. Beli pakan juga satu alasan susah. Dari dulu udah mendesak. Nanti cari tempat. Sekarang udah ada tempatnya di Palembang. Jumlah awal buaya yang dititipkan BKSDA di penangkaran sebanyak 80 ekor dan itu dipastikan tidak utuh. Sejumlah buaya juga sebelumnya pernah ditemukan dalam kondisi mati. Rencananya jika seluruh buaya berhasil dievakuasi untuk dipindahkan, kolam penangkaran tersebut akan diratakan dan ditutup oleh tanah atau bebatuan. Dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Bintang melaporkan. Petugas Resmob Polda Jawa Barat meringkus 3 anggota komplotan pencurian rel kereta api di kawasan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dalam aksinya, para pelaku melakukan pencurian 5,2 ton besi rel milik PT Kereta Api Indonesia yang rencananya akan dijual kepada penadah di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Akibat perbuatan para pelaku tersebut, PT KAI menderita kerugian hingga mencapai 513 juta rupiah. Beginilah detik-detik petugas Resmob Polda Jawa Barat meringkus JJ, ES, dan JK di kawasan Karawang, Jawa Barat pada 12 Oktober silam. Dalam penangkapan tersebut, ketiga pelaku tampak pasrah saat petugas menemukan 35 batang besi rel cadangan milik PT Kereta Api Indonesia yang disimpan di dalam truk yang mereka persiapkan sebelumnya. Ke-35 batang besi rel cadangan milik PT KAI tersebut sehari sebelumnya sempat dicuri ketiga pelaku di kawasan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat. Selain menjadikan besi rel cadangan milik PT KAI sebagai sasaran aksi pencuriannya, Kabid Humas Polda Jawa Barat, Abraham Jules Abbas, Selasa siang menyatakan untuk memudahkan aksinya tersebut, para pelaku juga membawa sejumlah alat las dan memotong besi rel cadangan seberat 5,2 ton menjadi 35 batang rel dengan masing-masing sepanjang 2,8 meter.
Dari hasil penyelidikan, para pelaku diketahui telah 7 kali melakukan aksi pencurian besi, termasuk diantaranya besi rel kereta api di berbagai kawasan di Jawa Barat. Akibat perbuatan para pelaku, PT Kereta Api Indonesia menderita kerugian hingga mencapai 513 juta rupiah. Jadi kejadiannya pada tanggal 11 Oktober 2024 jam 22.00 WIB atau jam 10 malam telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan besi rel cadangan kereta api yang dilakukan oleh 3 orang tersangka sebagaimana yang rekan-rekan lihat saat ini, dan beberapa orang yang diduga turut terlibat dan masih dalam tahap pencarian dengan cara mengambil besi rel cadangan kereta api, yaitu para tersangka untuk memudahkan mengangkut besi rel cadangan kereta api telah dipotong-potong dengan menggunakan alat las dengan ukuran panjang kurang lebih 2,8 meter. Akibat perbuatannya itu, ketiga pelaku akan dijerat dengan pasal 363 ayat 1 dan 2 KUHP tentang pencurian pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bambang Prasetyo melaporkan. Informasi acara batik di Mercure Hotel Bandung akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.